billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli salatil jama'ati. Ay hadza babun fi bayani fadli salatil jama'ah. Ini satu bab pada membicarakan tentang kelebihan melakukan salat berjamaah. Wa kana al-aswadu idza fatathul jama'atu, dan adalah seorang sahabat yang bernama Al-Aswad. Idza fatathul jama'atu, apabila meluputi akan dia oleh salat jamaah, zahaba ila masjidin akhar, dia pun pergi ke masjid yang lain. Dia pergi ke masjid yang lain. Waja'a Anasun, dan telah datang juga Sayyidina Anas ila masjidin, ke sebuah masjid, qad shalla fihi, sesungguhnya orang lain sudah salat di dalam masjid itu. Fa'adzana, maka dia pun azan. Wa qama, dan dia iqamat. Wa shalla jam'atan, lalu dia melakukan salat jamaah. Dia melakukan salat jamaah. Qala haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Maliku, dia berkata telah bercerita padaku oleh Malik. An-Nafi' daripada Nafi', an Abdullah daripada Abdullah, Ibni Umar anak daripada Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jamaati, melakukan salat jamaah itu, tabdulu salatal fardhi, dapat mengungguli, dapat melebihi salat sendirian, bisab'in wa isrina darajatan, dengan 27 derajat. Dapat mengungguli salat sendirian dengan 27 derajat. Haddatsana Ubaidillah, telah bercerita padaku oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Al-Laitsu, Yusuf berkata aku telah diceritakan oleh Al-Laits. Haddatsani Ibnu Al-Hadi, telah bercerita padaku oleh Ibnu Al-Hadi. An Abdullah bin Khabbab, daripada Abdullah bin Khabbab, an Abi Sa'id, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, salatul jama'ati, melakukan salat jamaah itu, tabdulu salatal fardhi, melebihi salat sendirian, bi khamsin wa isyrina darajatan, dengan 25 derajat. 25 derajat. Haddatsana Musa ibnu Ismail, telah bercerita pada kami oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah bercerita pada oleh Abdul Wahid. Qala haddatsana Al-Amasyu, telah bercerita pada oleh Al-Amash. Qala sami'tu Aba Salihin, saya telah mendengarkan Abu Salih. Yaqulu, dia berkata, sami'tu Aba Hurairah, aku mendengarkan Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, lah bersabda Rasulullah SAW, salatul rajuli fil jama'ati, salatnya seorang laki-laki dalam berjamaah, tudaifu, dapat melipat gandakan, dapat berlipat ganda, ala salatihi fi baitihi, atas salatnya di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya. Berapa?
khamsan wa ishrina di'afan, yaitu 25 kali lipat. 25 kali lipat. Wadzalika, dan yang bukan itu. Annahu idza tawadda'a, bahwasanya apabila dia berudu. Apabila dia wudu. Fasanal wudu'a, lalu dia baik caranya berudu. Baik caranya berudu. Tsumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia kecuali salat. Lam yakhutta khutwatan, dan dia tidak melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali diangkatkan baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Fa idza shalla, maka apabila dia salat, lam tadalil malaikatu tusalli, senantiasalah para malaikat itu salat alai atasnya, madama fi musallahu, selama dia berada di musallanya. Allahumma salli alaihi, wahai Tuhanku beri rahmat atasnya. Allahumma rahamhu, wahai Tuhanku beri rahmatilah dia, kasihanilah dia. Wala yazalu ahadukum, dan senantiasalah salah seorang kamu fi sholatin, mendapatkan nilai solat, mantazara salata, selama dia menunggu tibanya waktu solat. Hadis isi teluni menjelaskan tentang fadilah solat berjamaah, maksud solat berjamaah. Memang semakin luwe kancan berjamaah, semakin belik fadilahnya. Imam terutama sekali si paling belik mohon rahmat. Sehingga dalam beberapa hadis teriwayatan, lamun imam madama tiba mimbar untuk memimpin solat, langsung tumpahan rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus makmum syarat pas li mudine, syarat li kanan sekedi. Nah, pada ni. Nah, cuma imam berlipat ganda. Sejumlah makmum isi aral emudina nulah, ia dapat kelipat gandaan pahala imam dalam melaksanakan salat jamaah. Cuma salat berjamaahnya terutama sekali jadi imam. Dia kanggo berebutan dengan jadi imam. Bila perlu dakan paksa misalnya, kurang-kurang dimilih. Karena tanggung jawabnya sebagai imam nu sangat luar biasa. Ia sebabna al-makfurlah pamit Tuan Guru Ahmad Sanusi sepanjang hidup ni dua jadi imam ni masjid. Baik sembahyang jamaah biasa ataupun apalagi sembahyang Jumat. Tuan Guru Ridwan khatib dia milih. Anu siski anu jangan khatib dia milih. Imam dia milih. Dan ni Tuan Guru Ridwan khatib milih, imam jadi dua sekali-kali. Karena apa? Berat tanggung jawab imam. Jadi lamun dengan si betul-betul faqih, kurang-kurang dia milih jadi imam. Sariang jadi makmum daripada jadi imam. Makanya sebabnya sebagian daripada para tuan guru Syekh Al-Halimi bertujuan untuk mendidik santri adalah anti tahu jadi makmum si bagus, dia jadi imam si bagus. Tahu jadi makmum si bagus. Itu tujuan. Jadi makmum si bagus itu artinya adalah tawaduk, merendah, tunduk terhadap pengaturan imam. Sami'na wa ata'na. Karena nilai daripada salat jamaah ini tidak hanya sekedar berupa nilai spiritual semata-mata, lagu nilai kehidupan sosial kemasyarakatan lah yang paling utamakan. Nilai sosial kemasyarakatan ini lebih luas.
Lamun makmum kanggo yang milik saya jadi imam. Sedangkan imam dia kanggo milik saya jadi makmum. Lamun dia milih dengan segubuk jadi makmum dia sapa imam. Dia bau. Karena makmum kanggo milik imam. Imam dia kanggo milik makmum. Lamun dia setuju makmum lo terhadap sapa imam. Nyediwa dendek jadi milu. Artinya minta tempat salat jamaah selainan sih, anggap setuju. Justru padilah daripada salat berjamaah ni paling tidak selai kali lipat berbanding kenca salat mesak-mesak. Karena memang memiliki suatu pengaruh tersendiri untuk saling membentuk kehusyuan. Memang selain di awal-awal para sahabat lewat salat berjamaah masih pada ngeraos. Kita ambil bimbing ku dulu. Jangan ngembek doang bimbing itu kelapahan. Makan dia bimbing ini, mangan. Ya pada begejoh, jangan sembahyang, jangan berselekap. Lewal awal kewajiban solat. Nah, ia adalah keturunan firman Allah, wa kunu ibadallahi qanitin. Jari hamba Allah di saat sembahyang berjamaah pada teduh. Dendek pada ngeraos. Mulailah tertib pelaksanaan salat berjamaah. Kemudian hubungan antara lurus ni saf akan sangat mempengaruhi yon positif, yon negatif isi sugul dengan masing-masing aura dengan si berjamaah. Ia baru isi menyatu jadi seki. Jadi suatu yon positif isi sangat dahsyat untuk membentuk suatu energi, suatu kekuatan si sangat dahsyat untuk membangun kebersamaan sampai di dalam jantung. Sehingga para jamaah si salat berjamaah ini lebih khusyuk terbanding kerja sembahyang mesa-mesa. Sebab apa? Lebih-lebih apabila berkaitan kerja masalah perlawanan terhadap setan dan iblis. Setan lamun kita salat berjamaah jeluik kancanda kan. Jeluik kancanda masih lagu ni bau sinanu karena wah menyatu ion positif dan ion negatif daripada jamaah. Semakin banyak jamaah melaksanakan salat berjamaah, maka setan semakin gelagapan. Semakin gelagapan. Nah inilah sebabnya sehingga melakukan salat berjamaah memiliki padilah lebih tinggi daripada sembahyang mesa-mesa. Sebab belum sembahyang mesa-mesa jelas akan sangat mudah, sangat gampang bagi setan untuk mempermainkan itu. Sehingga apa sih tidak teringat di luar solat, ya joyongan di setan. Astaga. Kadang-kadang nyumpang di dalam solat, setan ternyata dia bawa sepatu tolak ngonek kunci Kadang-kadang penggitaan setan, antek dengan pikiran doang aja. Saya kena ririk wah setan, saya kena ririk sampai tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lencong nyontlak meter kunci syarat lewat sepatu. Nah ini adalah merupakan cara setan. Lagu lamun sembahyang berjamaah, apalagi marantani terikat isi sesuatu. Fa idza qudiyatis salatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Lamun selesai salat pada berzikir. Saya ingat lamun itu berzikir apalagi terus nyontlak langsung, ia tak melalui setan. Sangat sina demen. Lagu lamun terpedendot pada zikir, berdoa, baru selesai berdoa pada salam-salaman, kadang-kadang berlingkat setan kurang ajar buat Muhammad ini. Buah jerak sembahyang malik na zikir macam-macam. Kan di suatu waktu Rasulullah SAW tama di Pak Masjid. Berdait kan cebelis. Lis. Apa tanu lete? Godanu dengan si sembahyang. Terus wah nagoda ya. Ku burung. Kombe anak burung di kuban yang si tinduk nun.
Dengan sembahyang di takutan, tinduk takutan. Muhammad, si sembahyang nu nurut-nurutan. Dia berdasarkan ilmu. Si tinduk dia doang berdasarkan ilmu. Ngumbetan dia takut le ya. Nah, neke kedong terbelait kanca anta Muhammad. Ku jawab pertanyaan, apapun pertanyaan ku jawab. Pertama, apa sebab ante halang-halangin umatku bersedekah? Maka Rasul Iblis menjawab, tahu deh, lamun kati bersedekah umat deh. Yelene ngawaku ni marat timah. Piran jerak pada bersedekah yang tidak kembali pulih. Kumbe nanti larang umatku berjihad. Lamun berjihad umat Rasulullah marak-marakku selemang di dalam segara. Dia tahu berembok lamun kadi berjihad umat. Piran jangan jerak berjihad yang dikejerak marak dan sekitar lemanu. Kombe nanti halang-halangin umatku berzikir. Lamun kanti berzikir umat Muhammad. No, marak gergeji senso tepanggung oleh otak dan pegorok sampai belah awak. Iya nih. Kemudian kumbe nanti halang-halangin umat membaca Quran. Lamun kanti membaca Al-Quran umat Muhammad marak idap seleko berjuta ranti. Berjuta-juta ranti. Kumbe nanti menghalangin umatku salat berjamaah. Nani lamun kanti berjamaah umat. Maka aku ni marak misal teicat temo li dalam merawak isi penuh sampai ke dalam. Ya, ongkat iblis menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kancata berjamaah semakin takut iblis. Semakin khawatir ya. Semakin khawatir. Maka ya sebabnya layak waktu ETC gedong putih tantem isi rudal hancur selapuknya. Terus kacau selapuk Yahudi seluruh dunia. Waktu Seren bin Laden, Osama bin Laden. Terus selapuk para tokoh-tokoh Nasrani sedunia pada berembuk. Apakah ini pertanda kemenangan umat Islam terhadap kita pada ini? Allah diman. Terus ngombe lengan tahu ya genta Islam gede menang tiba ita. Lamun wasa lapuk masjid. Wah penuh le waktu silima si berjamaah marantan salat Jumat. Selapu masjid di dunia ni penuh marantan salat Jumat setiap waktu. Maka beruk dengan kalah ning Yahudi. Coba keliling li Lombok. Masjid Mes tahu nara penuh bilang waktu salat berjamaah sampai emperan. Enggak ada terer sikit. Sikit terer masjid. Begak beli masjid. Setiap waktu pokoknya sampai penuh doang. Jamaah biasa. Nah lamun ngeno penuh bilang waktu jana beruk na gen kalah tulen Yahudi isi. Kombena karena ia jerak warak kesempatan bagi setan untuk membantu Yahudi. Lebih-lebih kan Yahudi ini ya luwe masih ngapal hadis-hadis berkaitan kaca kekalahan dan kemenangan Yahudi. Salah satu hadis isi apal no hadis Garkat. Hadis Garkat aralulun kayu. Ya doang ceritanya kayu Garkat ni sindik negen ngelaporan Yahudi nyebut di Medina. Selina no jana jangan kaum muslimin, ne Yahudi ne Medina kita nyebut. Ya, langsung tepat mati. Limudin batu tak nyebut batu ngelapor.
Lemudun lulun nau tau nyebut mulun nau ngelapur. Lamun garkat ni jandi. Nah yang di nalut garkat Yahudi sekeliling negara. Sekeliling negara. Lagu le Israel no luwe ternyata masih si Islam. Kan Islam marah tadi itu. Bahkan si wamil-wamil no luwe nina-nina dara-dara. Aku kan muslimah masih ini. Apa yang ditayangkan oleh Sodmed tidak seperti kenyataannya. Isi ngapa? Karena isi pada kan meradu domba. Saya ni muslimah saya ni. Saya wamil muslimah. Memang lamun le anu ni kan le Israel ni 72% rakyatnya wamil, wajib militer. 75%. Jadi di negara dengan isi mele, pemuda si mele jadi militer, gendik bojor militer. Sini mele doang wajib dia jadi militer. Anu wamil. Sehingga apabila terjadi misal bentrok antara pemahaman kontroversi antara Israel timpal Palestina, karena memang kita dengan jauh doang, memang kadang-kadang timbul emosi, timbul gedak. Nah iya ni si wamil. Kami ini baru selesai main sepak bola bersama pemuda-pemuda Palestina ini. Yang dilihat di televisi itu berbeda dengan kenyataannya. Berbeda dengan kenyataan. Yang tidak disarankan, hati-hati makanya. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba oleh yang tidak bertanggung jawab. Artinya dalam kaitan marak ini adalah bahwa salat berjamaahnya memang sangat-sangat menentukan akan kesuksesan umat Islam untuk membangun negara, membangun bangsa, membangun keagamaan. Karena salat berjamaah merupakan pondasi sangat-sangat kuat sungguhnya. Karena ialah dengan saling membentuk persatuan secara tidak langsung. Ion-ion positif negatif ini bercampur jadi sekek akan masuk ke dalam masing-masing, bahkan suplai sampai ke planet-planet lain. Sehingga akan terjadilah ikatan sosial kemasyarakatan yang sangat-sangat kukuh dengan sebab salat berjamaah. Nah apabila salat berjamaah terjalin kukuh, lagu masih doa arah isi dia suka umbe bersatu kanca dengan si lain paham nane ya ke paham nulah ya si perlu perlu terperiksa pahamna paham Islam universal atau individual. Sebab apa? Sebab arah dia selesai salat berjamaah dia nabe milih berselaman-laman ke jabatu. Apalagi gentok kalau berzikir berdoa terus berselama. Dia selesai salat berjamaah pada nyontlah, pada nyedi ke jabatu doang dia berselama. Apalagi kanca si lain aliran kanca ye. Nah ini adalah merupakan suatu pemahaman isiniman paham makna daripada salat berjamaah. Lamun mula tulen paham akan makna salat berjamaah, selesai kanca saya bila perlu dengan sini wah kanca terbesapaan di salat berjamaah. Tasafahu yazhabu angkumul gillu bahasa Rasulullah. Pada berselama anti ini telang, anti nyedi dengan hati itu sifat dendam, sifat alunati, sifat gedak. Ya, makna daripada musafahan. Musafahan piran-piran ikanggu. Karena musafahan termasuk ibadah sini di tentuang waktu. Pada marak berdoa. Dan tentuang waktu, zikir, tentuang waktu, piran-piran berzikir. Saat-saat ngombe tempat berzikir, ikanggu doa, alik bebit atau berzikir, ikanggu doa. Musafahan sekeluar juga. Ibadah isi ini tentuang waktu. Nah, inilah tentang salat berjamaah. Jadi para sahabat sebut berutno apabila le sopok waktu ternyata dia bau badai kanca sopok salat jamaah mete yana jamaah selainan masjid selainan ini mete respons pada mau berjamaah atau lamun misal datang itu di nara engkau ngabang terus marantar
Ini sediak nasib Bruno. Ngebang. Terus padahal wadan salat. Setelah selesai salat berjamaah. Ngebang. Terus andin qamat, andin salat berjamaah. Derpon ndak sampai luput salat berjamaahnya. Sepok waktu doang dalam sejelu. Babu fadli salatil fajri fil jamaati. Ini satu bab pada membicarakan salat subuh, maksud salat fajar. Fi jam'atin pada jamaah. Haddatsana Abul Yamani telah bercerita pada kami oleh Abul Yamani, qala akhbarana Suaibu telah bercerita pada oleh Suaib an-Zuhri daripada Zuhri, qala akhbarani Sa'id bin Musayyab telah bercerita pada oleh Sa'id bin Musayyab, wa Abu Salamah dan Abu Salamah bin Abdurrahman daripada Abdurrahman, anna Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tabdulu salatul jami'i salata ahadikum wahdahu. Tabdulu melebihi salatul jami'i oleh salat keseluruhan. Salat ahadikum akan salat salah seorang di antara kalian, wadahu sendiriannya, bi khamsin wa isyrina juz'an, dengan 25 juzuk. Artinya 25 kali lipat. Wa tajtami'u malaikatul laili wal malaikatun nahari, dan akan berkumpul malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang fi salatil fajri pada salat fajar. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, faqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau pada waktu salat subuh itu, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, surat Al-Isra. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Lagu, coba perhatian dan simpel nanti Isra Mi'raj ini. Jarang baca ayat ini, malah surat Al-Isra, dan menentukan apa? Menentukan 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi. Anjengan solat karena tergelincir jelu. Duluki syamsi ini 2. Zuhur timpal asar. Zuhur timpal asar. Ila ghasaqil lail, sampai kepada datang malam. Malam ni maghrib timpal isya. Wa Qur'anal fajri, dan Quran fajar waktu subuh. Nah ni wah sopo ayat isi memberitahukan tentang itu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ni ada di dalam sopo ayat ni. Kemudian ayat-ayat lain harak tak jadi perumbuk-rumbuk. Kan lagu jarang baik dan baca ayat ni waktu dengan peringatan Isra Mi'raj, si kori-kori terutama sekali. Justru lain, ia doang terbaca ayat ni. Karena masih beri, lihat ibtidaiyah lain. Kori-kori nu, aqimus sholat al-duluki syamsi dia. Ia doang baca ni. Lalu mereka aja, subhanalladzi asra, wan najmi idza hawa. Ya doang. Seolah-olah bahwa berkisar Isra Mi'raj itu hanya sekedar perjalanan. Dia ada mengandung suatu isi. Mengandung suatu isi. Atau kadang-kadang pembahasan daripada Isra Mi'raj ini adalah sebagai perjalanan biasa tanpa arah kandungan teori-teori ilmiah. Teori-teori ilmiah isi akan mengungkap sebagai suatu analisa data, analisa ilmiah untuk berusaha melakukan sesuatu isi lakukan si Rasulullah baundik si umat Islam sebagai pengikut Rasulullah untuk mi'raj marang Rasulullah. Dan jadi arah si menganalisa ilmiah bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang
Jadi mungkin secara zahiriah untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Karena apa? Karena Rasulullah kan te Isra Mi'rajan. Sementara kita melin te berisra Mi'raj. Apakah kemeli itu terespons Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Riyadah dan mujahadah itu bawa tende untuk sampai kepada itu. Sementara Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj mu'minin. Alat kedu naik si kaum mukminin. Apakah artian mi'rajul mu'minin dalam ini ada sekedar suatu ulasan doang atau salat negara yang mujahadah isi para pengikut Rasulullah anti bau mengikuti jejak napak kilas Rasulullah SAW sampai lek makabul muka paham. Muka paham. Jadi, nah ini para ilmuwan-ilmuwan isi Muslim menganalisa sampai sedetail analisa tentang ilmiah Isra Mi'raj. Ini sekedar sebagai simbolis doang, simbolisasi daripada sebuah aktivitas Islamiah. Lagu sampai kepada bau ya, para ulama, para aulia untuk Mi'raj. Lagu dinarak si mempamerkan diri nak aku Mi'raj sampai tiba makom luka pahah. Lalu tawajuh di depan Allah dengan cara lain. Misal, jadi berarti terbuka untuk apa? Untuk selapu umat lagu saya semampu. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Selapu jin dan manusia, saya di antara anda pada meleh menebus angkasa luar sampai luar angkasa. Silahkan tembus lagu demi bau illa bisultan. Nah kata sultan ni ya terburu kata sultan ni. Apakah umat Islam bau memperoleh sultan? Lamun bau memperoleh sultan silakan merobos kolong langit. Berarti merobos kolong langit perintah untuk apa? Untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Memang seulama-ulama balaghah dikatakan amarnya amar li ta'jiz. Amar untuk melemahkan. Dan justru para ulama-ulama, para aulia isi memiliki hamasah, semangat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, melakukan riyadah yang sangat tinggi. Sehingga kan Allah menjamin, "Iza taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili kuntu sam'ahu alladhi tubsiru bih, tasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yaduhu alladhi tabtisu bih, wa rijluhu alladhi takhuttu bih." Lamun panjaku ni Allah Ta'ala, panjaku merapatkan diri tipa aku dengan pengganti sunat bin nawafil dan pengganti sunat. Pengganti sunat maksudnya afdalun nawafil, nawafil sholat. Paling afdal pengganti sunat adalah sunat sholat, salat si sunat. Akulah jadi penentangnya dengan Allah Ta'ala. Segini guna yang kita begita. Sehingga barang sidin kita si batur lain bau sidin kita. Dit akulah genjari pendengaran segini guna yang kita berdengar. Barang sidin bau dengar sidin lain bau sidin dengar. Aku jadi iman segini guna yang untuk melakukan sebuah aktivitas. Sehingga pegawaian sidin bau sidin si batur lain bau sidin gawe. Bahkan dalam riwayat lain, aku jadi naena segini guna yang untuk melangkah. Sehingga jarak sedih bau tempoh si batur lain, bau sedih tempoh dalam waktu singkat. Sehingga seolah-olah melipat bumi. Dia bumi doang lipat, alam semesta bau sedih lipat. Banyak memang kan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis untuk memberikan motivasi kepada umat Islam untuk coba berusaha dan berikhtiar mengikuti jejak Rasulullah, merantan Rasulullah sendiri. Dengan bahasa simbolis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu jalan, alat dipergunakan untuk naik oleh kaum muslimin. Rasulullah dina sembarangan muni. Rasulullah selalu muni berdasarkan wahyu. Memaknai daripada as-salatu mi'rajul mu'minin ini ialah galina si para aulia, para gaus, para kutub,
para budala, para gaus-gaus. Coba kita lihat buku membakar bid'ah. Dono ara cantuman. Tercantuman bahwa Ishaq bin Muafiq dia menjadi ketua dan si sahabatnya, biar ni sahabat sikit, ia jangan kena lalu di paaras, rohnya lalu di paaras setelah meninggal. Apakah ini bos masih hidup? Bau karena dia mustahil kan? Dia mustahil. Isra Mi'raj bagi silainan daripada Rasulullah dia mustahil. Ia termasuk sesuatu yang jaiz. Allah apabila menghendaki sesuatu, ia sangat gampang. Apalagi apabila hamba Allah, si tercintai si Allah dengan mujahadah dan dia dan si kuat, dia nak menutup kemungkinan bau. Dia nak mustahil kan? Analah termasuk adalah daripada salat jamaah. Jadi lamun bau bahasa beruno. Ente salat subuh bacalah aqimis salata lidulukish samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Karena ia tersaksian langsung si malaikat penjaga malam di waktu akan mengakhiri tugasnya, penjaga siang untuk mengawali tugasnya. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Qala Syu'aibu, telah berkata Syu'aib, haddatsani Nafi'un, telah bercerita pada Nafi' an Abdullah daripada Abdullah Ibni Umar qala tabduluha bi 27 derajatan. Dapat melebihi salat sendirian itu dengan 27 derajat. Haddatsana Umar bin Habsin, telah bercerita padaku oleh Umar bin Habsin qala haddatsana Abi, telah bercerita pada kami oleh Abi bapakku. Qala haddatsana Al-A'mash, telah bercerita pada oleh Amas. Qala sami'tu Saliman, aku telah mendengarkan si Salim. Qala, dia berkata, sami'tu Umma Darda, aku telah mendengarkan Ibu Darda, berarti sedinak daripada Abu Darda. Takulu, dia berkata, dakhala alayya Darda, Ummu Darda, Abu Darda telah masuk ke dalam kamarku oleh Abu Darda. Wa huwa mughdibun, dia marah sekali, marah. Fakultu, maka saya tanya dia, ma aghdabaka, apa yang membuat kau marah wahai? Siapa, apa yang membuat kau marah? Faqala, wallahi, demi Allah, ma'arifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu illa annahum yusalluna jami'an, kecuali bahwa umat Muhammad itu semua salat berjamaah. Artinya dengan ungkapan jawaban daripada Abu Darda terhadap seninak ini seolah-olah mengatakan makat nak kena berubah. Mula jauh di zaman Rasulullah, aku hidup di zaman Rasulullah. Selapu sahabat pada berjamaah doa. Zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pada berjamaah doa. Makat mereka luik dia berjamaah. Nani yang nyebabang gedak. Bahasan daripada Abu Darda. Sehingga tak bawa arah umat Muhammad dia berjamaah. Haddatsana Muhammad bin Ala, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Ala. Qala haddatsana Abu Usama, telah bercerita pada oleh Abu Usama. An Buraidin, daripada Buraid bin Abdullah, daripada Allah. An Abi Burda, daripada Abi Burda. An Abi Musa, daripada Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran fis salati, yang paling besar pahala manusia dalam melakukan salat, abaduhum, yaitu yang paling jauh daripada mereka, maksud paling jauh masjid, paling jauh atau balik dengan masjid. Fa'abaduhum, maka yang paling jauh masjid dalam pergi perjalanannya. Walladzi yantadirus salata, dan orang yang menunggu salat hatta yusalli, lalu dia salati akan dia ma'al imam, bersama imam, a'zamu ajran, yaitu lebih besar pahalanya
minalladzi yusalli tsumma yanamu, daripada orang yang solat lalu dia tidur. Maksudnya ini, ada telu inti ini. Pertama, dalam soal salat berjamaah, saya si paling belik pahala adalah dengan si paling jauh lengan datang menandangi salat jamaah. Terus si paling jauh, si paling luwe. Si kedua, dengan isi endot setelah selesai solat, kemudian nunggu di masjid untuk datang waktu solat si kemudian. Maka ia paling pelik pahalanya terbanding dengan isi demen selesai salat maghrib saya uli antin tinduk. Nunggu tinduk. Nah baru dalam arah isya terduduk ia untuk melakukan salat isya berjamaah masih. Sementara si nunggu ni selama menunggu berarti ia mendapatkan pahala solat. Apalagi misalnya setelah menunggu selesai salat maghrib, nunggu datang waktu isya, terus dengar pengajian di masjid, berarti dia turun di masjid sampai isya selesai baru dia turun. Nah ini mengandung satu pengertian, boleh jadi dengan selesai salat maghrib ulik le balik, dakak le balik tak ada nunggu terlaksana salat isya, le balik tak ada menunggu. Walaupun menunggu ni mungkinan sambil beraktivitas isi lainan. Lagu tetap di dalam hati adalah dek kumile tindo juru lamun dek kuman selesai salat isya. Le balik tahun. Artinya boleh jadi le balik ngelor, nginam, kemudian berkumpul dengan para keluarga sambil mendidik keluarga. Terus pada dia selesai datang waktu isya, terus nantinya langsung melaksanakan, tetap pasti mendapatkan pahala nilai solat, pahala solat. Karena apa? Karena ia bertekad untuk menunggu datang waktu solat. Berbeda kaca sebaliknya, datang selesai waktu solat maghrib, arwah terbagailah wajulu, ninggal di masjid tak bagailah, bareh, lamun datang waktu arak baik senuduh ite. Arak duduk itu. Nah, terjadilah dua itu. Pertama, ia berniat untuk menunggu tibanya waktu salat sambil tidur. Tibanya waktu salat sambil tidur. Karena dia ada aktivitas kan. Tinduklah ia di masjid. Apakah tinduk ini bernilai etika? Apakah tinduk ini bernilai solat? Padahal ia berniat untuk menunggu tibanya waktu salat kemudian. Cuma sambil menunggu sambil tinduk. Tinduknya tersendiri. Niatnya si menunggu tersendiri. Apakah dia batal? Niatnya si menunggu itu lantaran tinduk. Sebagaimana hal batal uduknya dengan sebab tinduk. Sehingga walaupun hendak di masjid, dia mau pahala nilai solat. Selama menunggu sehingga mau jaya memang salat berjamaah isya. Lagu selama nasi nunggu sambil tinduk ni hampalah ia. Apakah dia mau pahala itikaf sambil tidur? Lamun itikaf dia tetap mau. Nah, lamun ngono si paling pas adalah selesai solat menunggu datang waktu solat di masjid. Sambil berzikir, sambil baca kalimat thayyibah, atau di tempat lain, marantan di musala, marantan di ini, menunggu tiba waktu solat sambil mengaji, Memang mengaji ini sangat getisi, banyak dengan isi dia peduli. Sampai-sampai kadang membenturkan antara pahala solat dan pahala ngaji. Berbalik pahala ngaji dan pahala solat. Nah ini pertanyaan ceparan ini. Soalun hakun wa kasduhu batilun. Jadi tujuan apa? Untuk meremehkan ngaji sebenarnya. Mengunggulkan solat untuk meremehkan ngaji. Lamun ngono jana.
Berarti pengunggulan terhadap solat sendiri. Ya pengunggulan ini, tidak nilai solat. Berbeda kan? Pengunggulan terhadap solat sendiri adalah merupakan suatu pelecehan terhadap nilai ngaji. Akhirnya amblasnya. Karena apa? Karena ia membenturkan antara padilah solat timpal padilah ngaji. Memang al ilmu qabla al amal. Ilmu seniman beramal, ilmu tentang ngaji, sembahyang misalnya. Ilmu termasuk al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu no jadi imam amal, sedangkan amal no jadi pengikutnya. Nah, nika sembahyang no ilmu atau amal? Lagu sebaliknya, apabila ilmu tidak diamalkan, kasajari bila tamarin. Atau yang lebih dasar balik. Apa ini? Fa'alimun bi ilmi lam ya malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Lalu dia mengamalkan dengan apa? Meremehkan. Adapun lamun dia mengamalkan artinya sesuatu sih memang luwe ilmu na arak si bosina amalan arak sinina bosina amalan. Maka dia entah dalam mabadul min qabli. Sementara sebaliknya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap dengan si beramal dia berdasarkan ilmu mardudah la tuqbalu, energi buih sugul lagu manfaat dinara. Sembahyang misalnya dahsyat memang pada sembahyang lagu lamun berdasarkan ilmu hampa mardudah tertolak sebab dia tahu beda yang besyarat wajib, besyarat sah, berukun, besunat abad, besunat hayat. Dia tahu. Campur aduk kadang-kadang dia tahu. Dia hanya nurut-nurutan doang. Nah inilah yang perlu harus matang tentang utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata-kata utluma menunjukkan bahwa ilmu tentang sholat. Baca. Terus wa akimi sholat. Nah ini akimi sholat. Ilmu tentang sholat baca dulu. Terus dirikan sholat. Dindik mendirikan sholat tanpa berilmu. Ente sambil latihan bagus. Latihan sambil nuntut ilmu, latihan sholat sambil ilmu. Sehingga banyak para ulama bahkan para wali mengatakan bahwa kita ini sedang belajar sholat. Kita sedang belajar. Anti maksud tidak terlalu pede lalu. Maran aku ya terima doang salat gua selaku. Sebab coba periksa berdasarkan syariat. Dinara salah. Terima doang selaku mah pokok. Ini terlalu pede. Sedangkan para waliullah yang mengatakan nebau sekek doang terterima salatku di antara sekian puluh tahun ku melakukan salat, sekek doang terterima wahaget ning para ulama. Nah inilah menunjukkan bahwa apa? Riyadhah mempraktikkan ilmu tentang salat adalah merupakan suatu latihan untuk mendapatkan salat terterima atau tidak Allah Subhanahu wa taala karena sehingga yang hak wenang kan Allah taala. Sehingga yang hak wenang. Nah yang masalah ilmu sholat terbaca berulang-ulang kali akan membuat kita semakin marifat terhadap sholat, semakin tahu sholat. Karena tujuan untuk belajar ini kan nanti tahu menilai ibadah teh, mbe tahu cacat, mbe tahu dicacat, mbe tahu kurang, mbe tahu lebih. Lamun kurang terus tersempurnayan, lamun lebih ya tersempurnayan mas, dan sampai melenceng daripada si terkendaki insyaallah subhanahu wa ta'ala. Babu fadli at-tahjiri ila zari wallahu alam bisawab ila al-marjal.